Sesi kali ini, nanti akan ada pembahasan, lebih spesifik mengenai konvensi berkaitan dengan design thinking ya, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Triadi, salah satu konsultan di PQM Consultant, yang hari ini ya akan memaparkan beberapa informasi teknis mengenai CIC tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Jogja, yang juga sangat menunggu kehadiran atau partisipasi dari Bapak Ibu semuanya ya. Sebelum kita mulai, mari kita sepakati terlebih dahulu Bapak Ibu ground rules-nya. Ya, kami masih mengharapkan Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengaktifkan kamera agar lebih interaktif untuk kita semua berinteraksi. Iya, terima kasih sudah mengawali Pak Hardiles ya dari Fajar Paper. Baik, kemudian masih ditunggu juga Bapak Ibu yang lainnya. Lalu diharapkan untuk mute pada saat pemaparan informasi. Nanti juga tetap akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Kemudian uncheck side by side mode agar bisa full screen Bapak Ibu. Kemudian be curious, pertanyakan saja mungkin informasi-informasi yang Bapak Ibu belum dapatkan jawabannya. Nanti kami akan jelaskan. Juga barangkali ada detail-detail yang belum tersampaikan di slide-slide kami, boleh sekali ditanyakan ya. Karena memang nanti akan disediakan sesi tanya jawab mengenai teknis dari CIC secara keseluruhan maupun in spesifik di design thinking. Baik, mengawali pemaparan pada siang hari ini, Bapak Ibu, izinkan kami memperkenalkan atau membahas sedikit profil tentang PQM Consultant yang berdiri tahun 1987, yang menjadi salah satu pelopor gerakan peningkatan produktivitas dan kualitas melalui pengembangan sumber daya manusia. Ya, dan sebagai bagian komitmen dari kami ya untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi di Indonesia secara keseluruhan ya melalui peningkatan sumber daya manusia pada 2024 adalah awal bagi kami mengadakan atau menyelenggarakan Continuous Improvement Convention, sebuah ajang kompetisi yang akan diselenggarakan tahunan atau setiap 1 tahun sekali, di mana para pesertanya adalah bagian daripada klien kami dari PQM, juga industri-industri lain yang ingin berpartisipasi ya untuk mempresentasikan proyek continuous improvement yang sudah diimplementasikan dan memberi dampak positif bagi organisasinya. Dan di tahun 2025, PQM Konsultan ya melanjutkan kesuksesan di tahun sebelumnya, kembali menggelar PQM Continuous Improvement Convention tahun 2025 di Nah, habis itu saya juga berharap minimal gold yang saya bawa pulang. Seperti itu. Kami dari Itu dia sedikit ulasan dari pelaksanaan CIC tahun 2024, dan yang sekarang tertampil di slide Bapak Ibu semuanya adalah perusahaan yang sudah berpartisipasi di CIC tahun 2024, tidak kurang dari 40 perusahaan dengan total kurang lebih sekitar 200 peserta gitu ya. Pak Ardil, Pak, sudah tertampil Pak. Izin, barangkali Bapak Ibu yang lain ada kendala juga belum melihat slide yang kami paparkan. Iya, dari multiscreen kami sih sudah tertampil sih Pak. Oke, barangkali mungkin perlu dicek settingannya terlebih dahulu ya Pak Ardiles ya. Oke, izin saya lanjutkan ya Pak Ardiles. Nah, apa itu Continuous Improvement Convention Bapak Ibu semuanya? Mungkin ada yang baru pertama kali berpartisipasi dalam webinar untuk penjelasan CIC di tahun ini ya. Kami akan memaparkan sedikit apa itu Continuous Improvement Convention, suatu ajang kompetisi Bapak Ibu semuanya ya di bidang productivity dan quality improvement. Oke, coba saya ulang lagi ya share screen-nya ya. Apakah sudah tertampil Bapak Ibu? Sudah. Oke, izin Bapak Ibu sebentar ya. Sepertinya ada sedikit yang perlu di. Apakah sekarang sudah terlihat sharing dari kami? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, baik, baik. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Izin saya mundur beberapa slide ke belakang kalau gitu ya, agar informasinya bisa ditangkap lebih lengkap ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Izin kami mundur beberapa slide ya untuk sedikit memaparkan berkaitan dengan program CIC dan dari PQM Consultant sendiri. Kami adalah salah satu pelopor gerakan peningkatan produktivitas dan kualitas melalui sumber daya
manusia sejak tahun 1987. Nah, sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi di Indonesia, melalui peningkatan sumber daya manusia, kami menyelenggarakan Continuous Convention yang pada tahun 2024 yang menjadi kali pertama sebuah ajang kompetisi tahunan ya, di mana para peserta akan mempresentasikan proyek continuous improvement yang telah diimplementasikan dan berdampak positif bagi organisasi. Melanjutkan kesuksesan di tahun 2024, kami menyelenggarakan kembali PQM Continuous Improvement Convention. Dan yang sekarang tertampil di layar Bapak Ibu semuanya adalah para peserta kami di tahun 2024, tidak kurang dari 40 perusahaan dan 200 orang peserta ya yang berpartisipasi di tahun 2024. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin kali ini baru pertama kali bergabung di webinar kami berkaitan dengan CIC untuk tahun 2025, kami akan menjelaskan sedikit apa itu Continuous Improvement Convention. Ya, sebuah kompetisi di bidang productivity dan quality improvement untuk semua perusahaan di seluruh Indonesia, ya, yang mengedepankan asas integritas dan objektivitas dalam penilaiannya. Kami menyelenggarakan sebuah event sebagai ajang ya Bapak Ibu ya, sebagai ajang untuk setiap perusahaan ini menunjukkan sampai di mana improvement yang sudah dilakukan, kemudian juga bisa sambil melihat kembali ya industri di bidang yang lain untuk dapat kemudian sebagai ajang benchmark. Dari kami sendiri, PQM Consultant menjadikan CIC sebagai forum untuk mengapresiasi perusahaan yang menunjukkan komitmen dalam membangun budaya mutu di perusahaan, ya, melibatkan seluruh karyawan dalam kegiatan improvement baik secara individu, tim maupun organisasi. Untuk tema Continuous Improvement Convention tahun 2025 adalah menuju Indonesia lebih maju dengan improvement through people. Sasaran daripada program Continuous Improvement Convention yang pertama adalah terjadinya proses pembelajaran Bapak Ibu ya atas best practice yang dilakukan oleh setiap peserta yang akan juga bisa diamati, bisa dilihat oleh peserta-peserta yang lain dari berbagai perusahaan dalam menjalankan dan memanajemeni kegiatan continuous improvement. Kemudian juga dapat memberikan perspektif baru ya atas point for improvement dari para pakar, dari dewan juri, dari para konsultan kami juga tentang bagaimana melakukan improvement yang berdampak bagi kemajuan bisnis. Kemudian memberikan apresiasi kepada individu, tim, dan perusahaan yang telah berprestasi atau menghasilkan karya improvement, serta berperan dalam membangun budaya continuous improvement dengan berbagai pendekatan, pastinya tidak hanya satu, kemudian menuju Indonesia yang lebih maju. Maka target peserta dari Continuous Improvement Convention dari PQM sendiri adalah yang pertama, peserta CI Convention adalah para klien PQM Consultant dan perusahaan-perusahaan dalam berbagai industri di Indonesia yang memiliki komitmen dalam peningkatan produktivitas, kualitas, dan kinerja organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia. Tidak hanya peserta, Bapak Ibu ya, ada juga kategori observer, Bapak Ibu. Observer adalah individu ya yang mewakili perusahaan untuk mengenal dan melakukan aktivitas benchmarking ya dalam bagaimana membangun budaya improvement di perusahaannya. Jadi kami membuka ruang untuk para observer atau para perusahaan mengirimkan delegasinya untuk melakukan benchmarking pada industri-industri yang menjadi peserta dari CI Convention. Apa manfaatnya bagi observer? Pastinya banyak sekali Bapak Ibu. Selain untuk peserta juga pastinya sangat banyak. Bagi observer pun tidak kalah banyak. Yang pertama adalah ya memperdalam wawasan ya Bapak Ibu ya. Memahami bagaimana melakukan improvement dan mengelola tim improvementnya. Tidak hanya bentuk-bentuk improvementnya, tapi juga how to manage improvementnya. Lalu kemudian belajar praktik terbaik. Di CI Convention pastinya akan banyak sekali Bapak Ibu best practice yang berhasil dijalankan oleh banyak perusahaan yang
di CI Convention yang Bapak Ibu juga bisa kemudian ambil sebagai tambahan wawasan baru ya, yang mungkin saja satu, dua, dan beberapa yang bisa diambil untuk kemudian diadapt di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Melalui proses benchmarking dapat mengevaluasi juga ya Bapak Ibu ya, seberapa baik sih sebenarnya organisasi yang telah membangun budaya improvement dibandingkan dengan perusahaan lain. Kita bisa mengukur Bapak Ibu ya, oh ternyata perusahaan saya atau perusahaan kami ini sudah sejauh mana, kemudian industri-industri di luar itu sudah sejauh mana gitu ya, baik yang lini bisnisnya sama maupun yang pastinya di sana akan banyak sekali lesson learn Bapak Ibu sebagai pengembangan pengetahuan untuk kemudian memperluas pengetahuan berbagai pendekatan improvement di perusahaan. Yang kita tahu banyak sekali best practice yang kemudian menjadi sering menjadi topik yang diulas gitu ya. Best practice mana yang paling cocok atau best practice mana yang bisa dilakukan di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Nah, di sana nanti akan bisa Bapak Ibu lihat ada banyak sekali best practice yang kemudian bisa diadopsi. Melalui itu juga pastinya networking akan meluas ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa membangun relasi dengan praktisi dan ahli di bidang improvement. Bapak Ibu bisa bertemu dari perusahaan lain, membangun relasi, membangun kerjasama, membangun kolaborasi. Ada juga mungkin bisa dilanjutkan dengan aktivitas benchmarking yang lebih proper, intimate antara dua perusahaan. Lalu mendapatkan inspirasi pastinya dari project-project improvement yang dilakukan untuk menerapkan ide-ide praktis yang relevan dalam organisasi Bapak Ibu semuanya. Terakhir, pastinya juga bisa meningkatkan perspektif strategis untuk Bapak Ibu semuanya, ya karena penambahan lesson learned tadi, ya insight tadi, ya dalam kemudian mengimplementasikan rencana strategis perusahaan untuk kemudian meningkatkan mutu, ya untuk kemudian menjawab tantangan-tantangan bisnis dari perusahaan Bapak Ibu semuanya. Kapan CI Convention akan dilakukan di tahun 2025? Ya, Bapak Ibu bisa catat tanggalnya di 16 sampai 18 September tahun 2025. Ya, masih ada waktu Bapak Ibu untuk kemudian memutuskan, menentukan, mengirim tim terbaiknya Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga mengirimkan delegasinya sebagai observer untuk kemudian mendapatkan banyak sekali insight tadi ya, menambah wawasan, membangun relasi, gitu ya, benchmarking yang lebih baik, melihat best practice lain, gitu ya, yang bisa di mana CI Convention tahun 2025 akan dilaksanakan di kota yang kita kenal sebagai kota istimewa, yaitu Yogyakarta, Bapak Ibu. Tepatnya ada di Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center ya. Di alamat yang tertera di slide yang kami tampilkan, Bapak Ibu. CI Convention tahun 2025 kami bisa bilang sebuah pengalaman yang tidak seperti sebelumnya Bapak Ibu ya, baik di CI Convention tahun 2024 atau CI Convention yang Bapak Ibu ikuti sebelumnya ya. Kenapa? Karena ada banyak sekali kategori untuk Bapak Ibu ikuti ya sebagai peserta maupun sebagai observer ya, dalam 3 kategori besar kepesertaan sebagai individual. Di sana ada suggestion system atau sumbang saran ya Bapak Ibu ya, beberapa istilah antara suggestion system ataupun sumbang saran. Kemudian ada yang kategori kepesertaannya berupa tim ya. Yang pertama ada 5S atau 5R ya, yang pastinya itu juga menjadi salah satu best practice dasar ya Bapak Ibu ya dalam penerapan CI. Kemudian yang kedua adalah design thinking yang hari ini kita akan ulas lebih dalam gitu ya. Kemudian ada PDCA, Plan Do Check Action, yang ini juga menjadi salah satu basic best practice yang kita lakukan pada umumnya di industri-industri Indonesia. Kemudian yang tidak kalah populer juga ada DMAIC ya, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control Bapak Ibu. Di kategori kepesertaan company ada Lean, kemudian yang kedua adalah Total Productive Maintenance atau TPM. Dan menariknya secara teknis, apabila Bapak Ibu mengirimkan delegasi, baik itu individual, tim, maupun company, di salah satu kategori yang tertera, misal di tim, gitu ya,
ada 4 kategori best practice ya Bapak Ibu ya, di 5R, Design Thinking, PDCA, dan DMAIC. Ketika Bapak Ibu mengikut sertakan satu tim misalnya, masuk ke dalam PDCA, maka dalam satu stream atau dalam satu room nanti proses penilaian konvensinya, maka Bapak Ibu akan bersama dengan peserta kategori PDCA saja, gitu ya. Ketika Bapak Ibu mengirimkan untuk kategori 5R, maka juga akan bersaing dalam konvensinya dengan kategori 5R, gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kategori masing-masing. Begitu juga di level atau di kategori kepesertaan company ya untuk Lean dan TPM. Yang akan kita ulas di webinar CI Convention 25 pada hari ini lebih dalam ya, yaitu best practice design thinking Bapak Ibu, yaitu sebuah pendekatan problem solving, ya, tools problem solving dan inovasi yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna atau human centric atau centric atau POV user ya. Dengan stepnya ada 5, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Melalui pendekatan ini bisa diciptakan produk, layanan, proses bisnis berdasarkan pemahaman yang matang akan masalah pengguna sehingga meningkatkan keberhasilan implementasinya. Ya, karena kebanyakan atau bahkan 90, 80 sampai 90% sebuah inovasi, peningkatan produk layanan dan proses bisnis ini gagal karena tidak melibatkan pengguna dalam proses development-nya. Kemudian salah satu agenda ya di dalam CI Convention tahun 2025 yang juga sebenarnya sudah ada di CI 2024 Bapak Ibu, yaitu adalah SME Forum atau Expertise Forum ya. Dengan PQM menghadirkan para ahli untuk berbagi pengalaman di bidang productivity and quality improvement, dikemas dalam format yang praktikal, ya, inspiring dan enjoyable, sebagaimana filosofi pengembangan kami yaitu PI ya, practical, inspiring dan enjoyable. Ya, dan forum ini kami garansi hanya ada di CIC Bapak Ibu ya. Nah, ada SME forum apa saja? Yang pertama ada TPM Bapak Ibu ya, ada Lean, ada DMIC, ada PDCA, Design Thinking, 5S dan SS ya, sama dengan kemudian kategori yang dikonvensikan. Maka Bapak Ibu yang nanti ingin mengikuti SME forum itu tidak terbatas pada kategori kepesertaan konvensinya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengikut sertakan tim di PDCA, Bapak Ibu boleh juga ya hadir dalam SME Forum di kategori yang lain. Karena memang di sini adalah ajang di mana kita bisa benchmark, kita bisa Q&A berkaitan dengan best practice yang dipaparkan. Kemudian yang tidak kalah seru dan tidak kalah pentingnya pastinya Bapak Ibu ya untuk benchmark, untuk membangun relasi gitu ya, untuk kemudian kita mempertanyakan atau mencoba untuk mempertanyakan best practice yang sudah kita lakukan ya kepada rekan yang kita temui di sana, kepada para konsultan yang hadir, ya. Maka PQM memfasilitasi kegiatan fokus group discussion, di mana para pimpinan perusahaan, manajer, komite, koordinator, atau tim penggerak CI di perusahaan bisa berdiskusi strateginya membangun budaya CI di perusahaan itu seperti apa gitu ya. Jadi selain membangun relasi, kita juga bisa sambil ngulik ya Bapak Ibu ya, strategi pengembangan CI di perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian ini juga tidak kalah serunya, Bapak Ibu, ada collaboration and alignment games ya. Satu-satunya acara konvensi yang melibatkan seluruh peserta dalam Olympic Games, Bapak Ibu ya. Kegiatan yang kompetitif untuk meningkatkan alignment, communication, and collaboration bagi perusahaan yang dikemas dalam sebuah permainan yang seru ya. Beronde-ronde Bapak Ibu ya. Kalau ada yang sudah mengikuti tahun 2024 gitu ya, jadi sudah terbayang keseruannya, di mana seluruh peserta itu nanti akan terlibat gitu ya untuk kemudian mengikuti beberapa permainan yang esensinya adalah alignment, communication, dan collaboration. Permainan atau agenda ini juga merepresentasikan Bapak Ibu bagaimana serunya
aktivitas yang dapat kami berikan Bapak Ibu pada program-program kerjasama antara PQM dengan klien-kliennya. Selanjutnya ada Consultants Corner Bapak Ibu. Kalau tadi SMF Forum, Bapak Ibu akan mendengarkan pemaparan ya dari para ahli, maka di Consultants Corner Bapak Ibu akan bisa lebih private gitu ya, lebih dalam untuk berdiskusi, berkonsultasi dengan konsultan-konsultan kami ya, sesuai dengan best practice yang Bapak Ibu ingin perdalam gitu ya. Dengan jadwal tertera Bapak Ibu di sana ya. Kami ada 3 hari pelaksanaan, maka juga ada 3 hari jadwal ketersediaan Consultants Corner ya, antara jam 13 sampai jam 17 ya, atau jam 1 siang sampai jam 5 sore ya Bapak Ibu ya, serentak ya di sekian kategori best practice-nya. Jadi nanti yang ikut berpartisipasi langsung saja menghubungi kami untuk kemudian bisa bergabung di Consultants Corner ya untuk kita berdiskusi. Oke, itulah beberapa ulasan agenda di CI Convention tahun 2025 ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan raise hand Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Belum ada? Baik. Jika belum ada, izin kami lanjutkan ya. Mengulas lebih dalam CI Convention tahun 2005 pada teknis penulisan atau teknis pemaparan best practice melalui makalahnya Bapak Ibu. Ini adalah presentation formatnya, nanti akan bisa tersedia untuk Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi ya. Kami sudah menyediakan template untuk Bapak Ibu sebagai acuan pemaparan ya konten-konten dari continuous improvement yang dilakukan. Tapi masih dalam ruang-ruang yang fleksibel, artinya masih sangat bisa disesuaikan dengan paparan yang ingin disampaikan. Kemudian salah satu poin utama dan itu juga menjadi value daripada PQM yaitu ethics and compliance, bahwa juri CIC dan presenter CIC kami garansi gitu ya Bapak Ibu ya, tidak memberikan, menawarkan atau meminta sesuatu yang berharga baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang mempengaruhi objektivitas penilaian hasil konvensi. Seperti yang kita tahu juga, selanjutnya CIC 2025 adalah CIC yang kedua Bapak Ibu. Lalu apa bedanya? Berkaca pada pengalaman kami di tahun 2024, maka ada beberapa penyesuaian yang kami lakukan di CIC 2025. Apa saja? Yang pertama adalah CIC 2025 menghadirkan lebih banyak kategori penghargaan gitu ya. Tidak hanya berfokus pada kualitas best practice atau pemaparan CI yang disampaikan, tapi juga ada penghargaan lain untuk menambah kemeriahan dan keseruan serta motivasi dari para peserta untuk kemudian bisa mendapatkan penghargaan tersebut ya. Kemudian ada juga special award akan diberikan per room Bapak Ibu. Jadi per room, per kategori daripada best practice yang tersedia. Memberikan peluang lebih banyak lagi, lebih luas lagi bagi para peserta untuk semakin diakui gitu ya, dengan predikat penghargaan yang kami berikan. Kemudian lokasi pelaksanaannya ada di Yogyakarta, sebuah kota yang kita kenal ya, ada istilahnya Jogja kota yang istimewa, syarat akan budaya di sana, memberikan suasana baru dan pengalaman berbeda dibanding tahun sebelumnya yang dilaksanakan di Jakarta. Kemudian diadakannya forum group discussion. Format baru ini memungkinkan diskusi mendalam antara peserta, company dengan para konsultan PQM. Konsultan Corner adalah peserta dapat berkonsultasi langsung dengan para konsultan secara eksklusif. Ini menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi, ada pertanyaan Pak An ya, Rumdianto ya. Konsultan Corner itu bentuknya meja begitu ya Pak Fauzan. Kalau tahun kemarin berkonsultasi secara santai di manapun di venue, jadi lebih informal namun kami tetap dapat insight-nya. Ya, more or less deliverable-nya akan sama Bapak Ibu ya. Tapi nanti lebih kami upayakan akan jauh lebih intimate gitu ya, sehingga dengan waktu yang tersedia kita bisa maksimalkan ya apa yang perlu dikonsultasikan, ada oleh-oleh yang mesti dibawa pulang gitu ya Pak ya, untuk kemudian bisa diimplementasikan. Kemudian validasi penilaian oleh konsultan dan adanya OV Bapak Ibu, Opportunity for Improvement
gitu ya. Dan ini kami juga bisa bilang hanya ada di CIC PQM, Bapak Ibu. Jadi para peserta yang memaparkan CI-nya, yang menjadi peserta, akan mendapatkan opportunity for improvement. Apa itu? Ya, sebuah penilaian yang diperkuat dengan validasi oleh konsultan dan disertai masukan, Bapak Ibu. Jadi dari apa yang dipaparkan, maka nanti para konsultan dan para juri akan memberikan mungkin dari teknik penulisannya, mungkin dari aktivitas-aktivitasnya, mungkin dari tahapan best practice-nya, itu akan diberikan opportunity for improvement. Kemudian fun game outdoor yang lebih seru, aktivitas luar ruangan dirancang lebih menarik dan menyenangkan, ya, meningkatkan keakraban antar peserta. Lalu waktu yang bebas untuk wisata kuliner, ada free time bagi para peserta untuk mengeksplorasi kuliner khas Yogyakarta secara mandiri, ya. Karena banyak sekali tempat yang bisa dikunjungi di Jogja, maka kami sediakan free time untuk para peserta eksplor kota Jogja. Adanya gala dinner, CIC 2025 menambahkan acara gala dinner sebagai momen apresiasi dan silaturahmi yang formal, Bapak Ibu, ya. Jadi dari beberapa penyesuaian, dari beberapa insight yang kami dapatkan di tahun 2024, kami mendapatkan beberapa agenda yang harapannya akan menambah, ya, value daripada experience yang dirasakan oleh para peserta. Agendanya apa saja? Kalau dari tadi kita membahas satu persatu, ini adalah urutan agenda selama 3 harinya, Bapak Ibu semuanya. Hari pertama, kami mulai dari jam 8 sampai jam 9 untuk registrasi, kemudian jam 9 sampai jam setengah 11 akan ada opening ceremony, lalu dilanjut coffee break, kemudian dimulai SME Forum, sampai dengan jam makan siang, lalu dipersilakan rehearsal dan FGD untuk para peserta konsultan corner. Rehearsal, Bapak Ibu bisa latihan presentasi, bisa sambil cek presentasinya, ya, bisa sambil mempersiapkan kebutuhan teknis untuk hari kedua. Hari kedua full convention day, Bapak Ibu. Kemudian yang tidak kalah menarik di hari ketiga yaitu Collaboration and Alignment Games dari pagi jam 8 sampai waktu makan siang, kemudian dilanjutkan free time, lalu sampai jam 18.30 kita akan gala dinner, kemudian dilanjutkan closing ceremony dan awarding. Berikut saya lanjutkan ketentuan Project Improvement CIC tahun 2025. Ya, project terms-nya adalah project improvement di tahun 2023 sampai tahun 2025 atau 2 tahun ke belakang dan belum dipresentasikan di acara konvensi lainnya, Bapak Ibu. Kemudian project submission-nya adalah dokumen yang di-submit berbentuk dua. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah presentasi PowerPoint. Untuk halaman abstrak, 1 sampai 2 halaman saja, berisi kemudian ulasan singkat mengenai improvement yang dilakukan. Kemudian halaman presentasi yaitu menyesuaikan template dari presentasinya serta durasi dari presentasinya. Durasi presentasi untuk kategori project individu dan tim yaitu 15 menit presentasi dan 10 menit Q&A. Ini mungkin perlu di-highlight oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian kategori project organisasi atau perusahaan 30 menit presentasi dan 30 menit Q&A. Harap dicatat karena ini nanti akan berpengaruh pada slide yang akan Bapak Ibu paparkan. Due date untuk project submission-nya adalah 16 Agustus 2025, Bapak Ibu. Ya, bagaimana sistem penilaian project improvement-nya? Kami di webinar kali ini mengulas lebih dalam berkaitan design thinking, ya, Bapak Ibu, ya. Bila mana nanti ada pertanyaan terkait dengan best practice yang lainnya, nanti kami juga akan sediakan contact person untuk kemudian memperdalam pemahaman Bapak Ibu untuk best practice yang lainnya. Tapi kali ini kita akan membahas sedikit lebih dalam berkaitan dengan best practice design thinking. Apa kriteria penilaiannya? Ada 5 aspek penilaian, sebagaimana ada 5 langkah dari design thinking, Bapak Ibu, ya, sesuai yang tertera. Maka aspek penilaiannya yang pertama di sisi empathize, apakah melibatkan pengguna dalam proses empathizing-nya. Kemudian define, apakah dirumuskan secara spesifik, ya, berbasis insight dari pengguna. Ideate, apakah menghasilkan ide-ide yang baru, yang kreatif, yang out of the box, yang bervariatif, gitu ya. Kemudian dipilih melalui pengkategorian penilaian yang jelas dan logis. Kemudian prototype, apakah dibuat dengan detail, mempertimbangkan user experience, apakah merepresentasikan ide yang terpilih. Lalu tes adalah apakah
prototipe-nya diuji langsung ke pengguna? Apakah kemudian dicantumkan feedback, kemudian pada proses iterasi atau feedback-nya ini akan kemudian dimodifikasi lagi untuk menjadi solusi akhir, gitu ya. Maka ini adalah poin yang menjadi aspek penilaian pada kriteria design thinking, Bapak Ibu semuanya. Kemudian ketentuan untuk penggunaan template project design thinking-nya, ya. Tim improvement yang masuk kategori ini adalah yang menggunakan pendekatan design thinking. Kemudian template risalahnya sesuai dengan contoh, nanti kami akan highlight contoh-contohnya. Dapat dimodifikasi as necessary, artinya barangkali ditambahkan konten-konten pendukung, dipersilakan. Total halamannya disesuaikan agar bisa disampaikan dalam waktu 15 menit. Kemudian standar penamaannya juga perlu dicatat Bapak Ibu ya. Standarnya adalah CIC 2025 gitu ya Bapak Ibu ya. CIC 25 maaf. Strip design thinking, strip PT Bapak Ibu semuanya, strip nama timnya. Ya. Ini contoh highlight previewnya ya Bapak Ibu ya untuk template design thinking. Ini adalah covernya, diberikan tulisan judul, contohnya tiang pembatas bla 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 bla, kemudian nama timnya di bagian bawah, lalu di bagian bawah di area warna kuning Bapak Ibu bisa insert company logo Bapak Ibu sekalian. Ini bisa ditampilkan company profile secara singkat dengan beberapa ilustrasi barangkali ya agar lebih menarik. Latar belakang dilakukan terkait improvement tersebut. Kemudian ini adalah tahapan yang pertama, empathize. Ya, ini adalah bagiannya, template-nya Bapak Ibu. Jika perlu informasi pendukung, mungkin bisa ditambahkan slide pendukungnya. Ya. In spesifik mungkin secara teknis, Bapak Ibu boleh perhatikan bahwa di setiap bagiannya didengar, lihat, pikirkan dan rasakan, katakan dan lakukan, memiliki warna yang berbeda untuk hasil empathize-nya. Ya, ada maksudnya nanti akan bisa kita lihat di langkah selanjutnya yaitu define. Kalau Bapak Ibu lihat di setiap bagian kelompok masalah itu adalah testimoni atau voice of customer yang muncul di tahapan empathize gitu ya, dikumpulkan untuk kemudian membedakan background-nya. Kemudian dipilih menjadi kesimpulan masalah, lalu menjadi masalah yang terpilih. Ini adalah tahapan idea, mengumpulkan banyak ide yang bisa menjadi solusi. Kemudian pilih 3 ide terbaik untuk kemudian di scoring melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kemudian setiap pertanyaan dia diberikan tanda checklist. Kemudian skor di bagian atas itu adalah jumlah checklist yang muncul di setiap solusinya. Seperti itu. Dan kemudian ini tahapan prototype yaitu visualisasi daripada implementasinya. Ada beberapa bagian di sini untuk diisi secara detail nantinya, untuk memudahkan pemaparan dan penilaian para kemudian tahapan tesnya bisa kita lihat before after-nya, bisa ditambahkan testimoni dari para pengguna, baik foto maupun video juga Bapak Ibu ya untuk before after-nya. Ini testimoni dari para pengguna, contohnya bisa dibuat seperti ini Bapak Ibu ya dengan foto user kemudian statement-nya. Ini adalah end cover-nya ya, cover di bagian belakang gitu ya atau slide terakhir dari pemaparan template design thinking. Kemudian membahas sedikit mengenai informasi juri Bapak Ibu. Juri CIC adalah praktisi ahli yang berpengalaman di bidang productivity and quality improvement di Indonesia yang kami seleksi dengan kemudian salah satu aspeknya adalah integritas yang tinggi ya Bapak Ibu ya pastinya. Juri merupakan profesional dari berbagai bidang industri yang memegang posisi strategis dan eksekutif untuk kemudian melihat dari POV peningkatan bisnis ya pastinya Bapak Ibu ya. Kemudian dari juri yang berpengalaman dalam membangun budaya continuous improvement ya, peserta akan mendapatkan masukan opportunity for improvement. Level juri di sini tersedia dari berbagai level jabatan ya. Yang tertampil di sana ada dari direktur, general manager maupun manager. Kemudian di sini ada apa saja yang akan didapatkan ya Bapak Ibu ya oleh kita sebagai peserta, yaitu piagam penghargaan keikutsertaan, kemudian piagam penghargaan untuk predikat improvement-nya ya. Lalu ada dokumen opportunity for improvement ya dari improvement yang dipaparkan. Selanjutnya ada kategori awarding mulai dari bronze hingga diamond dengan skala penilaiannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa sambil mengamati juga
Dari mulai 650 sampai 739 mendapatkan bronze dan seterusnya sampai di diamond 950 poin sampai 1000 poin, Bapak Ibu. Dan setiap dari peserta akan mendapatkan kategori award ini ya, Bapak Ibu ya. Ini juga untuk kemudian bisa menjadi bahan mengukur Bapak Ibu bahwa CI yang kita lakukan ada di kategori mana gitu ya, untuk kemudian di tahun-tahun berikutnya atau by internal Bapak Ibu bisa sambil meningkatkan kualitas CI yang dilakukan. Kemudian ada beberapa awards yang tadi sudah saya sampaikan, apa saja special awards-nya, yaitu Inspiring Improvement Award yang akan diberikan oleh para juri terhadap improvement yang inovatif, kreatif, dan unik. Kemudian ada Excellence Award atau hasil yang signifikan yang akan diberikan oleh para juri. Kemudian Outstanding Performance Delivery Award ya, untuk penyampaian presentasi yang terstruktur, menarik, dan komunikatif ya. Itu juga akan diberikan oleh juri. Dan yang terakhir ada People's Choice Award yang akan diberikan oleh para peserta ya terhadap kualitas konten dan presentasi jumlah pendukung. Untuk registrasi, Bapak Ibu, tertera di sini ada biaya investasi CI Convention tahun 2025 dengan biaya investasi yang tertera. Dipersilakan Bapak Ibu mencatat juga sebagai informasi untuk kemudian nanti sambil menentukan peserta yang akan dikirim mengikuti CI Convention. Ya, untuk design thinking ini kan sebenarnya design thinking itu kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dari end user ya Pak ya. Jadi Betul. kalau saya lihat tadi di bahan presentasi Bapak, kalau awalnya kan kita mendapatkan ide dari mungkin masukan-masukan dari user yang mungkin lewat kuesioner ataupun surat ataupun apapun ataupun keluhan dan sebagainya pun kita dapat ide dari situ. Kita Betul. olah. Nah, yang jadi pertanyaan saya untuk hasilnya itu apakah harus bisa terukur secara kuantitatif atau bisa kualitatif? Kalau tadi Bapak sampaikan kan dengan testimoni itu kan kualitatif. Nah, apakah untuk design thinking ini wajib kuantitatif atau boleh seperti yang Bapak sampaikan tadi bisa kualitatif saja dari seperti testimoni dari para end user kami, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya bagus sekali. Izin langsung saya jawab, Pak. Untuk desain thinking, apakah hasilnya boleh hanya kualitatif saja gitu ya? Kita akan lihat konteksnya ya, Pak. Kalau ini adalah berupa pelayanan gitu ya, Pak, berupa pelayanan, maka testimoni dari user kebanyakan memang berupa kualitatif gitu ya, Pak ya. Tapi kemudian untuk mengukur keefektivitasan improvement kita nanti bisa coba tarik, Pak, ke arah kuantitatif. Misal ya, Pak, kalau Bapak dari Prodia ya, Pak ya, kita misalkan kita bicara improvement-nya itu di bagian pelayanan misalnya, Pak. Waktu tunggu misalnya contoh, waktu tunggu proses medical check misalnya. Ketika dibuat ya experience-nya dari mulai pengunjung datang sampai kemudian selesai pengambilan sampel sampai kemudian mendapatkan hasilnya gitu ya, Pak ya. Pastinya ada proses-proses yang di-improve tadi melalui design thinking. Misalnya voice of customer-nya, "Mohon maaf saya contohkan, oh saya menunggu lama nih antriannya," gitu. Terus kemudian kita membuat sebuah skema antrian yang lebih cepat, Pak, bisa melalui booking online gitu ya, Pak, sehingga mendapatkan jadwal yang lebih presisi dengan kemudian nanti teknis pengambilan sampel yang lebih cepat. Maka testimoni atau tesnya tadi ketika kita mempertanyakan ke user mungkin bentuknya kualitatif ya, Pak Anam ya gitu ya. Tapi nanti kita juga bisa munculkan Pak benefit-benefit yang tangible, yang terukur dari sisi kita Pak. Bisa dari sisi bisnis, profitable bisnisnya gitu ya. Dari sisi efisiensi proses, itu kan nanti akan ada ukur-ukurannya gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya bicaranya apakah boleh kualitatif saja selama kemudian kita bisa dapatkan cukup banyak testimoni gitu ya. Sebenarnya tidak ada ketentuan harus kuantitatif, Pak, gitu. Tapi dari banyaknya responden juga yang masuk bertestimoni terhadap proses baru kita, itu pun sebenarnya bisa ditarik gitu ya, kuantitatif. Misalnya kita bisa bilang sekian persen dari pengunjung kita atau sekian persen dari responden kita sudah bertestimoni sepakat bahwa proses kita sudah lebih baik. Itu pun akan bisa digunakan. Kira-kira ya, Pak Adam ya. Semoga menjawab, Pak. Atau kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, dipersilakan. Terima kasih. Sama-sama, Pak Adam ya. Terima kasih.
Kemudian ada, ya tadi menjawab kembali mungkin dari Pak Anem ya, konsultan corner itu bentuknya meja-meja gitu ya Pak Fauzan, kalau tahun kemarin konsultasi secara santai dimanapun di venue, jadi lebih informal namun kami tetap dapat insight. Iya Pak, jadi tadi diselenggarakan konsultan corner itu yang memang iya, dalam satu ruangan nanti Pak, ya kami sediakan ada satu ruangan, kemudian nanti sesuai dengan tadi pembagian best practice-nya, nanti Bapak Ibu sebagai peserta bisa berkunjung gitu ya dengan mekanisme urutannya nanti juga kami akan buat di venue untuk kemudian berkonsultasi atau bertanya, ya diskusi lebih dalam, lebih intimate untuk beberapa hal yang perlu dikonfirmasi atau mungkin sebagai wacana di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada Pak Julian ya, Pradifta ya. Izin bertanya, ini proyek yang sudah selesai diimplementasikan atau bisa yang masih dalam tahap implementasi gitu ya? Kami berharapnya sudah selesai agar kami bisa juga melihat ya Bapak Ibu ya dampak daripada improvement-nya gitu ya Pak Julian ya. Karena salah satu aspek penilaiannya tadi kan adalah apakah menjawab gitu ya dari kebutuhan user kalau kita bicara design thinking. Kalau di best practice lainnya juga sama, Pak. Apakah kemudian berdampak? Apakah kemudian masalahnya masih muncul kembali? Seperti itu. Jadi ada poin penilaian yang kemudian, melihat daripada hasil implementasinya. So, kesimpulannya kami berharap yang sudah selesai, Pak, gitu. Tapi kalau kemudian Pak Julian mungkin sedang juga, menjalankan implementasi, "Wah, saya baru jalan ini, Pak, di tahun ini." Kalau saya berkaca di tahun 2023, 2025 mungkin belum sestruktur sekarang, tapi saya mau coba gitu. Boleh Bapak paparkan gitu ya. Boleh, diikut sertakan. Kemudian nanti di tahapan-tahapan update terakhirnya yang harapannya mungkin sudah bisa selesai gitu ya Pak. Bapak bisa ceritakan proyeksi-proyeksi ke depannya, kemudian update terakhir data-data yang sudah diambil sebagai bentuk, after effect, implementasinya itu juga boleh. Gitu ya Pak Julian ya. Semoga menjawab. Jika ada pertanyaan tambahan Pak Julian dipersilakan membuka mikrofon dan kameranya. Oke? Semoga sudah menjawab, Pak Julian. Jika ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain, dipersilakan. Ada, coba saya lihat yang sudah hadir di sini. Tadi Bu Liana sudah diwakili mungkin pertanyaannya, tapi kalau ada pertanyaan lagi dipersilakan ya Bu. Kemudian ada Pak Ardiles, ada Ibu Anasis Kristina, kemudian ada Ibu Rizka Nurmawati. Dipersilakan jika pertanyaan. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dari pemaparan yang tadi saya sampaikan. Saya mau bertanya dari Boleh Ibu, BCA. Ya, silakan. sore Pak, saya Onasis dari BCA. Nah, saya mau bertanya Pak terkait dengan, kan kalau design thinking ini kan memang kita akan menggunakan atau melibatkan user ya dalam penyusunannya gitu kan, dalam pembuatan inovasinya gitu. Nah, kalau untuk usernya itu sendiri Pak, apakah usernya itu bisa kayak misalnya user di tempat saya itu tuh orang BCA-nya gitu, jadi nggak harus end user yang which is itu kayak misalnya harus nasabah langsung gitu. Nah, atau memang harus end user atau langsung orang harus user-nya itu tuh harus orang luar gitu, Pak. Thank you. Terima kasih Bu Christina atas pertanyaannya. Baik, pastinya kalau kita bicara customer atau user itu kan terbagi menjadi dua ya Bu ya, ada internal dan ada eksternal gitu. Kalau kita bicaranya eksternal sudah pasti mengarahnya pada end user gitu ya. Tapi kalau kita bicaranya internal berarti dalam konteks ini misalnya BCA, maka kita bisa arahkan respondennya pada karyawan BCA itu sendiri gitu ya. Loh tapi ada dong Pak karyawan BCA yang juga end user gitu ya atau customer eksternal sebagai pengguna layanan daripada BCA, betul sekali, sangat bisa sekali pada dasarnya secara kategori ya, Bu, Onassis Christina ya. Namun, perlu dipastikan juga nih, Bu ya, dan mungkin sebagai catatan untuk, Bapak Ibu yang lainnya. Selama kemudian kita bisa objektif gitu ya, cukup objektif dalam kemudian melihat, proses-proses yang kemudian ingin di-improve gitu ya, maka akan bisa cukup representatif, kira-kira seperti itu. Tapi, kalau dikhawatirkan karena mungkin ini adalah proses yang secara internal juga menjadi user, ya mungkin, siasatnya atau tipsnya adalah, responden-responden yang kemudian kita tarik dari internal untuk kemudian menjadi, user atau customer, eksternal, mungkin yang tidak secara internal tidak
menjalankan proses internal lah gitu ya, Bu Onasis ya. Kemudian tidak berhubungan langsung sehingga akan cukup objektif untuk menilai prosesnya seperti apa gitu ya. Kemudian bisa menyampaikan poin yang akan menjadi trigger pengembangannya. Seperti itu. Semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan lanjutan dipersilakan. Bagaimana Ibu? Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu dengan senang hati. Kemudian yang lainnya ada Ibu Rizka. Apakah sudah cukup jelas Ibu penjelasan dari kami? Jika ada pertanyaan terkait dengan pemaparannya atau mungkin detail desain thinking atau CIC secara keseluruhan dipersilakan. Untuk Pak Ardiles, apakah ada pertanyaan juga? Silakan. Baik. Jika tidak ada, maka melihat ketersediaan waktu untuk durasi daripada pemaparan teknis CI Pak, konvensi. saya mau bertanya lagi nggak ya? Oh, boleh, boleh. Iya, satu pertanyaan lagi, Pak. Silakan, silakan. Kan kalau untuk yang special awards itu kan Pak jadinya dibaginya itu tuh sekarang akan lebih banyak karena dipecahnya itu ke dalam room ya, streamnya Betul. masing-masing ya Pak. Jadi nggak dipecah kayak PDCA berapa, nggak dibatasin gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya satu tim itu Pak, dia boleh, misalnya nih kalau ada 3 special award, tiga-tiganya satu tim itu possible atau kayak tetap akan dibatasin satu tim itu dia maksimal di berapa special award gitu, akan dibagi menyebar gitu atau seperti apa tuh Pak? Iya, artinya kalau misalnya beda ruangan, sangat mungkin Bu. Itu ya maksud Ibu ya? Kayak misalnya nih tim saya misalnya di stream ya design thinking ya Pak. Nah di ruangan 1, nah terus special awards itu tuh dia apakah tim saya di ruangan 1 itu bisa dapat special awards-nya cuma 1 aja atau bisa lebih dari 1? Oke, 1 Bu. Oh jadi kayak misalnya People's Choice-nya dia kalau misalnya dia dapat People's Choice dia nggak bakal dapat special awards yang lain ya. Jadi misalnya kayak the best presenter atau apa gitu nggak ada ya? Oke, pertama per stream dulu ya Bu ya, per Heeh, stream. heeh, heeh. Kemudian untuk setiap peserta nanti kan untuk special awards itu kan penilaiannya ada yang dari juri sama dari peserta yang lain gitu ya. Nanti khusus untuk yang dari juri mungkin nanti akan seperti yang tadi, iya ada possibility sebenarnya sih Bu, gitu ya untuk beberapa special awards gitu ya. Karena nanti kan POV dari setiap juri untuk menilai special awards itu berbeda gitu. Possibility-nya ada. Kalau tadi Ibu pertanyaannya mungkin nggak satu tim akan mendapatkan beberapa special award di satu stream gitu ya, Bu ya? Betul, betul, betul. Possibility-nya ada, Bu. Tapi nanti kami akan Oh. serahkan semuanya ke dewan juri yang kemudian kami sama sekali pihak eksternal ya dari praktisi-praktisi gitu. Oke, Jadi thank you, Pak. Iya, sama-sama. Pak Fauzan, saya mau tanya. Di sini di masalah kategori award ini kan dimension mulai bronze sampai diamond. Ini dalam bentuk apa ya Pak Uwan? Hadiahnya ini. Ini dimension hanya poin aja Pak ini saya yang Oke. butuh paham ya. Oke. Terima kasih Pak. Iya, siap Pak. Untuk predikat yang nanti disematkan kepada para peserta sesuai dengan nilainya tadi akan berupa piagam tadi ya Pak ya. Kemudian ada plakat Pak. Gitu, ada plakat penghargaan sebagai hadiah gitu ya. Yang akan kemudian diserahkan kepada para peserta sesuai dengan predikat yang diberikan gitu Pak. Selain nanti setiap pesertanya juga akan mendapatkan piagam keikutsertaan CIC 2025. Seperti itu ya, Pak Riles? Oke Pak, oke, mungkin saya tadi misunderstanding. Oke, saya pikir ada award dalam bentuk hadiah atau apa gitu ya. Ini hanya apa namanya dalam bentuk sertifikat sama plakat ya Pak ya. Betul, Pak. Oke Pak, thank you Pak. Siap.